Sayyidina Muhammad wasallim. Baik, pada materi kali ini kita akan masuk kepada penelitian takhrij hadis, di mana ini adalah materi pertama kita dalam metode penelitian hadis, ya, yang ini menjadi kunci, ya, penelitian kunci, ya, ketika kita mempelajari sebuah hadis Nabi. Terlebih dahulu kita akan mengenal apa, untuk apa, dan bagaimana penelitian takhrij hadis itu dioperasionalkan atau dilakukan. Ya, mengingat takhrij ini adalah menjadi satu aktivitas wajib dalam studi hadis yang kita itu harus melakukannya. Nah, kemudian apa itu takhrij dan kenapa kita harus menakhrij atau untuk apa kita menakhrij dan bagaimana? Nah, ini yang juga harus kita ketahui bersama sebelumnya. Baik, nah karena hadis itu adalah ilmu yang sifatnya informatif, ya, maka cara kerja penelitian hadis itu juga cara kerja ilmu yang bersifat informatif, bukan ilmu yang sifatnya empiris atau sifatnya rasionalis logis. Ilmu yang empiris biasanya kita melalui penelitian lapangan, kita melalui penelitian laboratorium. Nah, itu biasanya yang sifatnya empiris gitu ya. Nah, kalau yang rasionalis berarti ya melalui pemikiran, kajian pemikiran. Jadi kita membuat sebuah pemikiran dengan kaidah-kaidah yang berlaku, misalnya pemikiran usul fikih atau pemikiran fikih, pemikiran filsafat, dan sebagainya. Nah, itu adalah ilmu yang sifatnya rasionalis logis. Nah, hadis itu tidak berupa ilmu yang sifatnya empiris, juga bukan ilmu yang sifatnya rasionalis logis. Artinya, betapapun hadis itu menurut akal kita kadang tidak rasional, kalau itu bersifat informatif dan itu benar atau memiliki bukti penyandaran kepada Rasulullah, maka itu menjadi objek studi hadis, objek kajian kita. Begitu pula kalau hadis itu meskipun tidak empiris, tidak bisa diuji laboratorium, tidak bisa kita lihat praktiknya hari ini di masyarakat, tidak bisa kita lihat langsung, ya. Selama itu diinformasikan dari Rasulullah dan ada bukti, ya, yang menunjukkan bahwa itu adalah info dari Rasulullah, maka itu adalah hadis dan itu bisa dijadikan sebagai objek material penelitian hadis. Ingat kembali istilah objek material dan objek formal kemarin, ya. Nah, sekarang bukti bahwa itu adalah disandarkan kepada Rasulullah itu apa? Dalam ilmu hadis hanya dikenal bukti yang bisa diakui itu adalah sanad. Selain sanad, maka bukti ini tidak bisa diakui sebagai bukti yang absah untuk penyandaran sebuah informasi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya di awal pertemuan yang lalu kita sudah membahas, ya, perbedaan antara hadis dan bukan hadis, meskipun sama-sama dinisbatkan kepada Rasulullah. Ya, kita waktu itu bicara tentang ada benda, ya, rambut misalnya dinisbatkan kepada Rasulullah, tetapi itu bukan hadis. Pedang misalnya dinisbatkan kepada Rasulullah, tapi itu bukan hadis karena itu bukan termasuk informasi, bukan sesuatu yang bukan bagian dari unsur hadis, ya, yang disyaratkan oleh para ulama, yaitu bukan perbuatan, bukan ucapan, bukan ketetapan, juga keinginan, harapan atau sifat. Ya. Oke. Sekarang kita ketika bertemu dengan sebuah hadis, ya, baik itu kita mendengar atau melihat langsung membacanya atau kita diberitahu ada suatu pernyataan dan itu dinisbatkan kepada Rasulullah, maka satu hal yang harus kita lakukan itu adalah memastikan sumbernya, memastikan ada di mana hadis itu. Nah, kalau kita memastikan sesuatu, itu kan pasti kita akan lihat buktinya mana, wujudnya mana, wujudnya. Nah, wujud hadis itu adalah ketika hadis itu jelas sumbernya, jelas referensinya.
Tapi tidak semua referensi bisa dijadikan sebagai alat untuk menyatakan atau membuktikan bahwa hadis itu ada. Nah, kenapa? Karena nanti ada referensi primer, ada referensi yang sekunder. Referensi primer itu adalah referensi yang memang ditulis untuk periwayatan hadis, dalam rangka periwayatan hadis dengan menggunakan metodologi periwayatan hadis, metode yang diakui oleh ahli asar, ahli riwayat. Jadi tidak sembarangan, ya. Kemudian juga penulisnya, ahli asarnya, ahli riwayatnya ini adalah orang-orang yang memang melakukan langsung periwayatan. Jadi bukan orang kedua, bukan orang ketiga. Orang kedua, orang ketiga itu seperti kita meriwayatkannya itu melalui tulisan-tulisannya orang lain. Nah, ya, melalui tulisan-tulisannya ulama-ulama dahulu yang itu sudah diajarkan oleh para ulama-ulama dahulu. Ini tidak, ini melalui apa? Melalui kegiatan pencarian riwayat hadis. Dan itu biasanya dilakukan oleh para ulama yang hidup di abad ke 1, 2, 3, 4 sampai dengan 5 Hijriah. Setelah abad ke-5 Hijriah, biasanya para ulama ini sudah belajar hadisnya itu sudah menggunakan kitab-kitab yang ada atau dari referensi sekunder. Nah, sehingga ketika kita melakukan takhrij hadis, apa yang kita lakukan? Mengonfirmasikan hadis itu kepada referensinya. Oleh karena itu, disebut takhrij hadis itu apa? Atau definisi takhrij hadis itu apa? Yaitu azwul hadithi ila masdarihil asli. Kita mengonfirmasikan sebuah hadis kepada referensi primernya. Nah, referensi induk. Nah, tadi saya bilang referensi induk itu adalah ya buku-buku hadis, kitab-kitab hadis yang memang ditulis ya untuk periwayatan hadis dan menggunakan metodologi periwayatan hadis yang diakui oleh para ulama ahli riwayat serta dilakukan oleh para ulama yang hidup di abad 1 sampai abad ke-5 Hijriah. Setelah itu, setelah abad ke-5 Hijriah, nah ini tidak disebut sebagai referensi primer, melainkan referensi sekunder atau masdar far'i. Ya, kita menyebutnya masdar far'i. Nah, kita dalam melakukan takhrij hadis nanti butuh namanya masdar asli dan butuh namanya masdar far'i. Butuh juga referensi primer, ya ini yang harus ada. Dan kadang kita butuh referensi sekundernya untuk apa? Membantu kita menemukan referensi primernya, buku induknya. Nah, nanti kita akan lihat praktiknya seperti apa, dan di pertemuan selanjutnya insya Allah nanti kita akan praktikkan, masing-masing Anda akan mempraktikkan bagaimana menakhrij hadis. Oke, definisi yang kedua biasa disebutkan dalalatul lafzi ala maudhi'il hadits fi masadiril asliyah ma'a bayani martabatihi indal hajah. Apa takhrij hadis itu? Yaitu penelitian untuk menunjukkan keberadaan hadis. Jadi hadis itu dinyatakan ada, keberadaannya kalau bisa diketahui keberadaannya. Berada di mana hadis itu? Nah, takhrij hadis itu meneliti keberadaan hadis itu, wujudnya di mana. Ketika kita menyatakan ada nggak hadis tentang anjuran atau perintah atau kebolehan merayakan Maulid Nabi. Kalau kita bilang ada, maka pertanyaan selanjutnya, adanya di mana? Di mana hadis itu berada? Nah, untuk menjawab itu, aktivitasnya adalah aktivitas takhrij hadis, penelitian takhrij hadis. Ya, jadi penelitian untuk menunjukkan keberadaan atau letak hadis itu dalam referensi induknya, referensi aslinya, referensi primernya. Ya, berikut juga menyebutkan status kesahihannya jika memang diperlukan. Nah, ini seperti kajian sejarah. Sebuah informasi sejarah itu dinyatakan valid, dinyatakan benar adanya kalau ada bukti primernya. Ada bukti primernya. Tidak cukup menggunakan bukti sekunder. Nah, salah satu bukti primer itu misalnya ada artefak gitu ya, ada fosilnya gitu. Kalau sekundernya ada kisahnya, ada ceritanya, ada riwayatnya. Salah satu itu kalau dalam bidang arkeologi atau sejarah. Nah, sekarang hadis itu semi sejarah juga semi informasi, ya, semi informasi, ilmu informasi komunikasi, sekaligus juga semi ilmu sejarah. Jadi perpaduan antara dua ilmu ini, ilmu hadis itu. Nah, maka keilmuannya nanti bisa menjadi lebih
detail, lebih kompleks daripada ilmu sejarah itu sendiri, sekaligus juga menjadi lebih kompleks, lebih rumit daripada ilmu informasi dan ilmu komunikasi. Nah, itu ilmu hadis. Oke. Nah, sekarang kita dalam melakukan takhrij hadis itu praktisnya gini, ketika kita mendengar sebuah hadis melalui ceramah, melalui khutbah, melalui apapun itu aktivitasnya, atau kita membaca sebuah naskah, membaca jurnal, membaca majalah, membaca tulisan apapun, ada menyebutkan di sana qala Rasulullah atau indikator itu, misalnya sebagaimana sunnah Rasulullah. Nah, itu layak untuk ditakhrij. Nah, layak untuk ditakhrij. Karena apa? Dinisbatkan kepada Rasulullah sebagai sunnah Rasulullah itu, atau dinyatakan sebagai sabda Rasulullah. Maka yang harus kita lakukan apa? Mengonfirmasikan kepada referensi primernya, azwul hadis ila masdaril asli. Itulah yang disebut dengan takhrij. Nah, biasanya takhrij itu diawali, penelitian takhrij hadis itu biasanya ya diawali dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang relevan, yang menjadi landasan latar belakang kegiatan penelitian takhrij hadis itu sendiri. Misalnya ada beberapa pertanyaan, contohnya ya kita bertanya tentang adakah hadis tentang kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, biasanya kan kita pengen tahu tuh ya, karena kita meneliti salah satunya pengen tahu ada nggak sih hadis tentang kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, kalau ada di mana, kalau ada hadisnya apa, bagaimana bunyinya. Nah, jawabannya bagaimana? Lakukan takhrij. Untuk menjawabnya, lakukan takhrij. Atau pertanyaan kedua misalnya, apakah Rasulullah pernah menyampaikan hadis yang bunyinya hubbul waton minal iman? Karena kita mungkin mendengar ada orang menyatakan bahwa hubbul waton minal iman. Terus kita bertanya-tanya, apa Rasul pernah menyampaikan hadis yang bunyinya itu hubbul waton minal iman? Nah, itu juga bagian dari pertanyaan takhrij. Ya. Sehingga untuk menjawab itu, apa yang kita lakukan? Penelitian takhrij. Pertanyaan ketiga misalnya, di manakah kita bisa menjumpai sebuah hadis yang bunyinya la taghdab walakal jannah? Nah, itu juga pertanyaan takhrij. Ya, untuk menjawab itu harus melakukan takhrij. Atau pertanyaan lain, apakah benar Rasulullah pernah menegaskan bahwa perempuan itu sumber kesialan? Nah, jadi ya, ini pertanyaan. Apa benar? Misalnya karena Anda mendengar ada orang menyatakan begitu, ngisi seminar misalnya, atau dalam buku Anda membaca yang kesimpulannya misalnya salah satu sumber kesialan di sana disebutkan adalah perempuan misalnya. Kemudian Anda sanksi, terus Anda bertanya, apa benar Rasul pernah menegaskan seperti itu? Jawabannya harus menggunakan ilmu takhrij hadis, penelitian takhrij. Siapa, atau pertanyaan lanjutnya, siapa yang bertanggung jawab atas nisbat sebuah hadis ya kepada Rasulullah, misalnya nisbat hadis asyukmu fi thalathah tadi itu. Nah, siapa yang bertanggung jawab atas nisbat hadis itu kepada Rasulullah? Atau siapa yang bertanggung jawab atas sebuah hadis yang bunyinya innama yu'adzabul mayyitu bibukai ahlihi alaihi. Nah, untuk menjawab itu menggunakan ilmu takhrij hadis, penelitian takhrij. Ada orang bertanya lagi misalnya, peringatan Maulid Nabi, itu apakah ada hadisnya? Mana dalilnya? Itu bid'ah atau bukan? Nah, sering ya, ini yang paling sering kita dengar di masyarakat kita belakangan ini. Nah, itu sunnah Nabi atau bukan? Ada hadisnya atau enggak? Mana dalilnya? Itu bid'ah atau enggak? Nah, kalau enggak ada itu sesat dan sebagainya. Jawabnya enggak boleh pakai asumsi, pakai opini, enggak ada hadisnya, itu bid'ah, itu enggak boleh, enggak ada hadisnya, enggak boleh. Jawabnya harus pakai ilmu takhrij. Ingat, maka di sini pentingnya kita belajar ilmu takhrij, pakai penelitian takhrij. Kemudian ada orang bertanya lagi, apakah Rasulullah pernah melakukan sholat malam lebih dari 11 rakaat? Nah, pernah nggak Rasulullah melakukan itu? Untuk menjawab, kita nggak boleh, oh pernah, saya pernah mendengar. Oh, nggak cukup, itu nggak ilmiah. Itu bukan jawaban yang bisa dijadikan argumen, belum kuat. Kalau kita menjawabnya, saya pernah mendengar gitu saja. Nah, kalau nggak salah saya pernah baca, itu bukan jawaban ilmiah, bukan jawaban takhrij. Nah, ketika Anda ditanya, apa benar Rasulullah pernah melakukan sholat malam lebih dari 11 rakaat? Nah, jawabannya pakai ilmu takhrij, lakukan penelitian takhrij. Atau ada orang bertanya misalnya tentang kualitas sebuah hadis.
bagaimana kualitas hadis yang bunyinya misalnya tanakahu ya takturu ubahi bikum. Nah, misalnya menikahlah kalian ya, supaya jumlah kalian itu bisa menjadi banyak sehingga aku bisa membanggakan kalian, membanggakan agama ini dengan keberadaan kalian yang banyak itu jumlahnya. Nah, bagaimana kualitas hadis itu? Nah, kita sering nanya, sahih nggak hadis itu? Nah, itu jawabannya juga menggunakan ilmu takhrij. Ya. Nah, sudah kebayang ya seperti apa kira-kira takhrij itu nanti akan dilakukan. Salah satunya praktisnya adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan semisal tadi itu. Dan masih banyak lagi jenis-jenis pertanyaan lain yang berkaitan dengan hadis, dan itu cara menjawabnya adalah harus melalui kegiatan takhrij hadis atau penelitian takhrij hadis. Tentu ilmunya juga melalui ilmu takhrij hadis. Ilmu apa itu? Ilmu untuk mengonfirmasikan hadis kepada sumber primernya dan memastikan kesahihannya jika diperlukan untuk dipastikan. Kalau nggak diperlukan bagaimana? Apa mungkin kita nggak perlu memastikan kesahihannya? Misalnya, kalau hadis itu sudah populer sekali, sudah terkenal kesahihannya, nggak perlu kita teliti kesahihannya. Hadis itu ada di Sahih Bukhari Muslim. Semua ulama misalnya sudah menyepakati kesahihan hadis-hadis yang ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya nggak usah kita teliti lagi, nggak apa-apa. Jadi takhrij itu tadi mengonfirmasikan hadis kepada sumber induknya, sumber primernya. Baik, lalu kita mungkin juga bertanya-tanya, kenapa sih kita harus melakukan takhrij dan untuk apa? Gunanya untuk apa? Bukankah semua hadis itu sudah ditakhrij? Lalu kalau begitu kita untuk apa melakukan takhrij lagi? Memang betul, semua hadis itu sudah dilakukan takhrij oleh para ulama. Nah, karena hari ini hadis itu nggak ada yang nyampe ke kita secara lisan saja tanpa melalui tulisan. Semua dari tulis. Kalaupun kita mendengar secara lisan di majelis taklim, di khutbah misalnya, itu penyampainya pasti sudah pernah membaca dari naskah, dari buku, dari kitab hadis. Nah, dengan ditulisnya hadis oleh para ulama zaman dahulu, itu menunjukkan bahwa hadis itu sudah ditakhrij, sudah dikeluarkan dari sumbernya yang asli, sumber lisannya, dari hafalannya para perawi hadis. Nah, tapi masalahnya tidak semua hadis bisa kita ketahui sumbernya hari ini. Kan kita semua, nggak semua di antara kita hafal hadis. Bahkan sebagian terbesar dari kita ini nggak hafal hadis. Nggak hafal letaknya hadis di mana. Bunyinya hadis bagaimana. Sebagian terbesar di antara kita kan nggak hafal. Maka takhrij itu perlu minimal untuk itu. Ya, karena tidak semua hadis sudah kita ketahui sumbernya. Begitupun tidak semua hadis sudah kita ketahui kualitasnya. Tidak semua hadis sudah ditakhrij oleh para ulama. Oke lah, seandainya setelah sekian tahun nggak ada hadis yang belum diteliti kualitasnya oleh para ulama, betul. Nah, hadis misalnya yang ada di Musnad, di Firdausil Akhbar, di karya Imam Ad-Dailami, yang sanadnya tidak ada, itu sudah ditakhrij oleh putranya. Sudah ditakhrij juga oleh Imam Ibnu Hajar, sudah diteliti kesahihannya. Artinya bolehlah kita mengasumsikan bahwa seluruh hadis saat ini itu sudah ditakhrij, sudah diteliti kesahihannya oleh para ulama. Baik itu yang hadisnya palsu ataupun tidak. Itu semua sudah diteliti kesahihannya oleh para ulama. Tetapi masalahnya, hari ini kita tidak semuanya bisa mengakses kesahihan hadis-hadis itu. Ya, kita dikasih tahu hadis misalnya apa bunyinya salatun jidduhuna jiddun wa hazluhuna jiddun. Kualitasnya apa? Enggak semuanya tahu. Bahkan redaksinya aja kita belum tahu. Di mana hadis itu, siapa meriwayatkan, kita belum tentu tahu. Maka ilmu takhrij harus dilakukan, harus dipelajari ketika kita mau berbicara tentang sebuah hadis. Kemudian, ya, kenapa kita harus melakukan takhrij dan untuk apa? Meskipun hadis itu semuanya sudah dihukumi oleh para ulama, ditentukan kualitasnya, di samping tadi tidak semua kita bisa mengetahui kualitas itu atau mengakses hasil penelitian para ulama itu. Yang kedua adalah, kalaupun kita tahu kualitas hadis itu, hukum hadis itu bersifat ijtihadi, sehingga hasilnya sangat beragam. Para ulama bisa berbeda pendapat terkait dengan hukum hadis. Jangan heran kalau satu hadis itu oleh satu ulama dihukumi sahih, oleh ulama lain dihukumi dhaif. Itu biasa. Nah, apalagi satu hadis punya lebih dari satu sanad. Sanad yang satu sahih, sanad yang lain dhaif. Nah, karena itulah kita
perlu sekali melakukan takhrij hadis, penelitian takhrij hadis. Kemudian yang ketiga, alasan kenapa kita harus melakukan takhrij. Karena antar hadis itu saling menguatkan dan juga saling menjelaskan satu sama lain. Nah, sehingga kita perlu mengumpulkan hadis-hadis yang satu tema, satu makna, satu redaksi, satu jalur periwayatan, ataupun yang beda-beda jalur periwayatannya. Dikumpulkan jadi satu. Untuk apa? Untuk memastikan kesahihannya. Kalau seandainya satu jalur sahih, maka satu jalur lain dhaif misalnya, maka yang sahih ini bisa menguatkan yang dhaif. Tapi yang sahih tidak turun gara-gara ada yang dhaif tidak. Karena saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Kemudian antar hadis saling menjelaskan satu sama lain, sehingga harus dikumpulkan satu tema hadis tadi itu. Untuk apa? Memastikan hadis-hadis yang kita belum paham, siapa tahu penjelasannya ada di hadis yang lain. Nah, untuk mengumpulkan hadis-hadis itu, kuncinya apa? Kuncinya adalah melalui penelitian takhrij. Selanjutnya, alasan lain, ya, kita tidak boleh sembarangan mencatut nama Nabi, mengatasnamakan Rasulullah. Karena ada sebuah hadis ancaman yang menyatakan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis mutawatir sahih. Siapa yang berbohong atas nama aku, mencatut namaku. Nah, meskipun isinya baik, kebohongannya itu isinya baik. Biar orang termotivasi sholat, orang termotivasi puasa, orang termotivasi beribadah, itu kan tujuannya baik. Isinya juga baik. Tapi kalau Rasulullah tidak pernah menyabdakan itu, maka jangan mencatut nama Rasulullah, jangan mengatasnamakan Rasulullah. Ya, misalnya ada orang sholat zuhur 5 rakaat. Setelah itu dia bilang, saya diperintahkan langsung oleh Rasulullah. Barusan saya ketemu Rasulullah. Hari ini misalnya ada orang bilang gitu ya. Di tahun 2020 ada orang bilang, saya barusan ketemu Rasulullah. Lalu disabdakan, diperintahkan oleh Rasul agar sholat zuhurnya ditambah menjadi 5 rakaat. Misalnya. Nah, ini namanya meskipun tujuannya baik, ya, biar taatnya semakin lama, ibadahnya semakin lama. Tujuannya kelihatannya baik, ya, untuk beribadah, sholat itu kan baik. Tapi mencatut nama Nabi, padahal Rasulullah tidak pernah menyatakan itu. Nah, ini namanya mencatut nama Rasulullah. Masuk kategori siapa yang berdusta, berbohong atas nama aku, mencatut namaku, maka silakan menempati singgasananya di neraka. Nah, karena itu kita nggak boleh sembarangan mencatut nama Nabi. Sehingga kalau kita mendengar sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah, ini Rasulullah loh yang bilang. Nah, kita harus memastikan melalui kegiatan takhrij ini agar tidak sembarangan mencatut nama Rasulullah. Ya, apalagi sekarang ini paling enak, paling gampang dan banyak sekali kita dapati orang dengan mudahnya mengatasnamakan Rasulullah atau mencatut nama Rasulullah. Ya, kemudian salah satu tujuannya, hikmahnya lagi adalah kita kenal dengan para periwayat hadis serta proses periwayatannya. Kita tahu, hadis ini diriwayatkan oleh orang mana aja, oleh siapa saja. Itu kita jadi kenal dengan para periwayatnya, pembawanya, juga tahu proses periwayatannya, peta periwayatannya, jalur-jalur periwayatannya. Oke, hadis juga punya alamat ya. Jangan sampai dapat alamat palsu. Nah, kira-kira gitu bahasa biasanya. Apa maksudnya? Hadis itu punya referensi, punya sumber, punya tempat. Tempatnya di mana? Oh, di Sahih Bukhari, jelas alamatnya. Halaman berapa, bab apa, nomor berapa, jelas alamatnya. Jangan sampai dapat hadis yang alamatnya alamat palsu, alamat bohongan. Katanya ada di Sahih Bukhari, pas ditanya dilihat di Sahih Bukhari nggak ada, ternyata adanya di tarikh kabirnya Imam Bukhari atau di Adabul Mufradnya Imam Bukhari atau ternyata adanya di kitab Al-Mawdu'at dari Ibnu Jauzi. Nah, gara-gara kita nggak hafal, kita nggak tahu, sehingga kita salah menyebutkan alamat. Ini bisa bahaya juga, salah alamat hadis. Hadisnya misalnya palsu, misalnya ya, ada di kitab Tanzihus Syariah misalnya. Itu isinya hadis-hadis yang palsu misalnya. Tapi karena kita hafalannya nggak kuat, ingatannya nggak kuat, akhirnya kita bilang, ada kok sebuah hadis, kalau nggak salah saya dengar itu hadisnya ada di Sahih Bukhari. Padahal nggak ada di sana. Itu alamat palsu. Orang yang mendengar, kalau nggak kritis, dia akan ambil itu. Karena ada kata Sahih Bukhari-nya. Nah, padahal setelah dicek, nggak ada di Sahih Bukhari. Ternyata ketemunya malah di kitab Al-Mawdu'at, hadis-hadis palsu. Nah, ini kan salah alamat namanya.
Nah, itu ya di antara bagian dari sekian banyak alasan kenapa kita harus melakukan penelitian takhrij hadis. Lalu bagaimana caranya? Sebelum kita bicara teknis bagaimana cara melakukan takhrij hadis, terlebih dahulu yang harus kita siapkan untuk melakukan penelitian takhrij hadis itu adalah ada 4 minimal. Yang pertama adalah modal awal. Apa objek material mentahannya? Objek material mentahannya ini bisa saja berupa sepotong hadis tanpa sanad ataupun dengan sanad. Tadi sudah saya kasih contoh. Ada sebuah hadis, berarti dinisbatkan kepada Rasulullah ya. Ada orang bilang, ada hadis an-nadzafatu minal iman. Nah, itu ada satu hadis, itu kalau itu satu hadis misalnya utuh tanpa sanad. Tapi saya nggak tahu siapa yang meriwayatkan, sanadnya siapa. Oke, silakan Anda teliti menggunakan ilmu takhrij. Atau sepotong hadis. Saya cuma ingat adanya waktu itu nyebutnya itu ada kata asyukmu. Nah, ada kata asyukmunya. Nah, yang Anda ingat hanya sepotong hadisnya. Sanadnya juga nggak tahu, juga lupa. Apa namanya? Atau mungkin Anda ingat sanadnya, tapi ada asyukmunya. Cuma ingat asyukmunya, satu kata doang. Nah, itu modal awal untuk melakukan takhrij. Ya. Kalau nggak ada itu, nggak bisa kita melakukan penelitian takhrij. Atau kita nggak tahu lafadznya hadis sama sekali, nggak tahu sanadnya, nggak tahu matannya sama sekali. Tapi kita hanya tahu temanya. Misalnya, karena kita bukan tipikal orang yang kuat hafalannya. Mendengarkan sebuah seminar, perkuliahan, ceramah, khutbah misalnya. Terus ada orang yang berbicara topiknya itu adalah topiknya misalnya terkait dengan bangkai, makan bangkai gitu ya. Saya lupa hadisnya. Pokoknya waktu itu ada yang bilang kalau bangkai itu ada yang halal. Yang nggak apa-apa dimakan. Tapi saya nggak tahu hadisnya itu apa. Lupa. Gitu. Waktu itu disebutkan hadisnya, tapi saya lupa. Nah, untuk menemukan hadisnya, apa yang harus dilakukan? Bisa melakukan takhrij. Modalnya apa? Modalnya topik. Modalnya tema hadis. Temanya apa? Tema tentang bangkai binatang yang halal dimakan. Atau bangkai yang halal dimakan. Nah, itu topik. Itu bisa kalau sudah punya topik. Nanti itu hubungannya dengan metode takhrijnya. Nah, metode bagaimana ya? Oh, kalau saya cuma punya sepotong kalimat dalam hadis, berarti saya harus pakai metode apa? Oh, kalau saya punya cuma sanadnya doang, saya harus pakai metode apa? Oh, saya nggak punya apa-apa, saya cuma ingat temanya saja, topiknya saja. Berarti metode apa yang saya harus pakai untuk melakukan penelitian takhrij hadis? Oke ya, modal satu sudah kita ketahui. Modal yang kedua, tentukan tujuan Anda. Apa yang ingin Anda teliti? Ini kemarin kita bicara objek formal. Yang tadi modal awal itu objek materialnya. Nah, setelah ketemu objek materialnya, hadisnya di mana, sudah kita temukan, ya, baru kemudian kita menentukan apa tujuan kita, objek formalnya. Yang mau kita cari itu apa? Apanya yang kita mau teliti? Kalau tadi, apa yang kita mau teliti? Nah, sekarang sudah ketemu apa yang mau diteliti. Lalu kita bertanya lagi, modal yang kedua, apanya yang mau kita teliti ya? Oh, saya mau meneliti keberadaannya. Oke, kalau tujuannya cuma meneliti keberadaannya, berarti cukup sampai mengetahui sumbernya selesai. Siapa perawinya, siapa yang bertanggung jawab hadis itu, selesai, itu sudah cukup meneliti keberadaannya. Ini biasanya dipakai oleh para pentahqiq kitab. Ya. Atau untuk memastikan keadaan sebuah hadis. Ya, keadaan, kesahihannya. Apakah hadis ini sahih atau tidak? Nah, ini juga para pentahqiq kita biasanya pakai, atau para penceramah, para penulis itu biasanya butuh ini. Tujuannya untuk memastikan kesahihan hadis. Peneliti, Anda peneliti ilmu Al-Quran dan tafsir, itu butuh memastikan keadaan atau kesahihan sebuah hadis. Atau tujuannya, objek formalnya yang mau kita teliti apanya? Periwayatan dan sejarahnya. Bagaimana hadis ini diriwayatkan dari Nabi sampai kepada para sahabat, para tabi'in, sampai kepada Imam Bukhari, sampai ke kita. Prosesnya bagaimana? Peta perjalanan hadis ini bagaimana? Dari mana ke mana saja? Nah, ini ini juga tujuannya. Tujuan melakukan penelitian yang menggunakan perangkat ilmu takhrij. Atau pemahamannya. Saya ingin memahami makna hadis ini. Apa maksud hadis ini? Nah, itu juga menggunakan ilmu takhrij salah satunya. Oke ya. Nah, jadi itu data yang kedua yang kita perlukan.
yang apa namanya harus kita siapkan. Oke, selanjutnya data yang ketiga adalah kita punya data, ya kita harus tahu apa data yang kita lakukan, yang kita siapkan itu kita harus tahu sesuai dengan tujuannya tadi. Kalau kita udah tahu tujuannya, kita bisa mengenali data apa yang kita perlukan. Datanya yang kita perlukan ada berupa sanad dan varian sanad, macam-macamnya. Nanti sanad itu nggak hanya satu. Kadang ada satu hadis itu punya lebih dari 5 sanad. Gitu ya. Kadang punya lebih dari 10 sanad. Nah, ini satu data yang wajib kita siapkan. Ibaratnya kalau kemarin-kemarin saya selalu mengibaratkan orang meneliti itu ibarat orang membangun rumah. Maka sanad dan variannya ini ibaratnya adalah ya batu batanya, ya semennya gitu ya, ya apa namanya, ya macam-macamnya ya batu batanya, apa pasirnya dan sebagainya. Nah kalau sumbernya referensinya nanti itu tokonya, toko bangunannya, toko materialnya, tanahnya, gitu itu sumbernya. Oke, matan dan variannya yang kedua yang harus kita siapkan. Nah, matan, kemarin sudah tahu ya, matan itu redaksi hadisnya, dan variannya, macam-macamnya. Karena satu hadis itu kadang matannya berbeda-beda. Misalnya ada sebuah hadis yang bunyinya tadi tentang kebersihan misalnya, ada yang mengatakan kebersihan itu apa dinyatakan di hadis bunyinya an-nadzafatu minal iman. Ada yang mengatakan bunyinya at-tuhuru syatrul iman. Nah gitu. Minal iman syatrul iman, nadzafah dengan tuhur. Nah, ini varian riwayat, varian matan. Nah, varian matan dikumpulkan saja sebelum kita nanti meneliti lebih jauh apakah ini sahih atau tidak. Oke, data yang selanjutnya apa yang harus dikumpulkan? Yaitu riwayat asar atau khobar pendukung. Asar atau khobar pendukung. Bagaimana kabar tentang para sahabat ya yang terkait dengan hadis ini. Mereka melakukan apa saja terkait hadis ini, mereka mengatakan apa saja terkait hadis ini. Begitu juga para tabi'in. Nah, ini riwayat khobar atau riwayat asar sebagai pendukung. Tapi ini tidak harus ya, tetapi ini menjadi penting terutama sekali ketika kita pengen tujuannya itu adalah memahami sebuah hadis atau memahami sejarah periwayatan hadisnya. Kalau kita hanya pengen tujuannya itu untuk mengetahui keberadaan dan keadaan sebuah hadis, maka riwayat asar dan khobar ini tidak menjadi data yang harus kita temukan, kita siapkan. Kemudian pandangan-pandangan ulama yang relevan terkait dengan hadis ini. Nah, itu juga perlu kita siapkan sebagai apa? Sebagai nanti pendukung atau modal awal kita untuk menganalisis penelitian kita nanti setelah data-datanya terkumpul. Oke, itu modal yang ketiga yang harus kita siapkan. Modal keempat yang harus kita siapkan adalah ketahui sumber datanya. Harus tahu sumber datanya. Sumber data. Nah, sumber data itu kalau tadi ibarat orang membangun, sumbernya di mana? Oh, kalau nyari batu di toko mana? Apakah di swalayan ada? Ya. Oh, kalau mau nyari semen, apakah di toko buku? Ya kan harus tahu sumbernya, jangan sampai salah alamat. Mencari hadis, nyarinya di kitab fikih, nggak dapat. Mencari hadis, nyarinya di kitab-kitab yang bukan kitab hadis, nggak dapat. Jadi ya kalau nyari material bahan bangunan, ya di bahan bangunan. Nah, nyari besi ya di toko besi atau bangunan yang menyediakan besi gitu ya. Harus juga punya tanahnya. Nah, maka di sini sumber yang harus disiapkan referensinya apa? Berupa buku induk hadis. Referensi primer maupun referensi sekunder. Tadi sudah saya sebutkan apa itu referensi primer, apa itu referensi sekunder. Referensi primer sekali lagi itu adalah buku hadis yang memang mengumpulkan hadis ditulis oleh para ahli riwayat dengan menggunakan metodologi periwayatan hadis ya dan biasanya ditulis oleh para ulama abad sebelum abad ke-5 Hijriah. Buku sekunder itu kadang juga berupa buku hadis, tapi bukan buku utama ya, melainkan ini buku pembantu, indeks-indeks hadis, kamus hadis ya, atau buku-buku apa namanya? Yang di buku hadis tapi ditulis oleh para ulama setelah abad ke-5. Nah, misalnya apa namanya? Ada kitab Riyadhus Shalihin, ada kitab Arba'in Nawawi, ada kitab Bulughul Maram. Ini ditulis oleh para ulama abad
setelah abad ke-5 Hijriah. Dan itu bukan kitab primer, meskipun isinya hadis semuanya. Nah, meskipun isinya hadis semuanya. Tetapi, sekali lagi, itu bukan buku primer, melainkan buku sekunder. Boleh nggak pakai itu? Boleh, tapi sebagai pendukung. Nah, nanti ada sekunder jenis kedua, buku pelengkap, ini alternatif, referensi alternatif. Nanti akan saya sebutkan lebih jauh insya Allah setelah ini. Kemudian jenis referensi lain yang perlu juga kita siapkan adalah ensiklopedia perawi hadis, yaitu kitab-kitab rijal hadis. Ya, kemudian juga buku-buku ilal hadis atau buku ilmu hadis yang lainnya. Ini sebagai pedoman untuk kita menganalisis. Kemudian buku lain yang relevan dengan objek formal penelitian kita. Kalau tujuannya tadi itu kita ingin pemahaman, berarti ya buku-buku usul fikih misalnya, atau buku-buku syarah, atau yang lain yang relevan dengan tujuan kita meneliti tadi. Oke, nah sekarang meneliti, kalau kita langsung ke fokus utama kita, yaitu nanti setelah kita mengumpulkan data hadis, lalu kita ingin tahu kualitas hadis itu sahih atau tidak nisbatnya kepada Rasulullah. Sekali lagi, karena hadis itu definisinya ma'udhifa ilan nabi, ya, yang dinisbatkan kepada Rasul. Nah sekarang nisbatnya itu sahih atau tidak, disandarkan kepada Rasul, penyandarannya itu sahih atau tidak. Nah ini perlu penelitian. Penelitiannya diawali dengan tahrij, kemudian yang kedua kita teliti jalur bagaimana peta periwayatannya, sanadnya. Data pokok yang diperlukan untuk meneliti kesahihan hadis adalah satu, sanad yang utuh. Kalau sanadnya nggak utuh, kita nggak bisa meneliti kesahihan nisbatnya. Kita tahu misalnya ada sebuah hadis, ya, sanadnya hanya menyebut an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nggak bisa kita teliti kesahihan sanadnya sebelum kita bisa mengetahui sanad utuhnya itu bagaimana. Nah, jadi kumpulkan dulu yang harus dikumpulkan sanad yang utuh dengan berbagai variannya. Ada banyak sanad, boleh jadi satu hadis itu ya. Maka kumpulkan dulu. Kegiatan dilakukan cara mengumpulkan data pokok itu apa? Takhrij hadis secara mutawasid maupun muwassa. Dan membuat skema atau peta periwayatan hadis. Nanti ada sesi khusus insya Allah saya buatkan rekaman terkait dengan itu. Apa itu takhrij secara mutawasid, secara muwassa, secara mukhtasar, juga bagaimana cara membuat skema atau peta periwayatan hadis. Sekarang kita masih bicara teorinya saja dulu. Oke, kemudian sumber data yang diperlukan untuk mengumpulkan data ini ada di mana? Ada di kitab-kitab hadis primer. Sudah saya jelaskan tadi apa itu kitab hadis primer. Jika nggak ada, boleh di kitab sekunder. Jika nggak ada juga, yang penting ada sanad utuhnya, ya, maka bolehlah menggunakan referensi alternatif. Bukan dari kitab hadis, asalkan sanadnya utuh, itu bisa dilakukan penelitian nisbat. Kalau nggak ada sanadnya utuh, ya, sama sekali di referensi primer nggak ada, referensi sekunder juga nggak ada, di referensi alternatif juga nggak ada, maka apa yang kita lakukan? Sudah nggak usah diteliti lagi, bilang saja la aslalahu, nggak ada sumber yang bertanggung jawab atas nisbat hadis ini kepada Rasulullah. Selesai, nggak usah diperpanjang penelitian. Oke, data yang kedua yang harus diteliti untuk meneliti kesahihan sanad hadis adalah apa? Daftar nama perawi yang ada dalam sanad berikut redaksi periwayatannya. Kemarin kita sudah pelajari sanad itu terdiri dari apa? Terdiri dari nama rawi dan juga simbol periwayatan. Nah, dua ini harus dikumpulkan, harus didata, diinventarisir. Apa yang kita lakukan? Menginventarisir nama-nama perawi yang akan diteliti. Pastikan kejelasan namanya. Jangan sampai di sana namanya An Abdillah. Abdillah siapa? Ada ribuan orang bernama Abdullah. Nah, maka harus diperjelas Abdullah siapa di situ. Nah, kemudian referensi yang dibutuhkan apa? Referensi yang dibutuhkan adalah referensi hadis yang terkait dengan itu. Berarti apa? Kalau misalnya data di takhrij tadi yang pertama ini, yang di sanad yang utuh ini, itu adalah datanya ada di Kutubus Sittah, maka referensi Kutubus Sittah itulah sumbernya. Tergantung kita menemukan hadis yang punya sanad utuh tadi itu di mana, yaitu sumbernya di situ. Diinventarisir, didata aja namanya, cuma mendata doang. Oh, perawi yang akan kita teliti ada 10. Ya sudah, tulis saja nama 10 orang itu. Nah, terus memastikan kejelasan nama masing-masing orang itu. Nah, setelah ketemu namanya jelas, baru bisa ditelusuri daftar biografi para perawi yang sudah terkumpul tadi itu, sudah terinventarisir. Nah, ditelusuri biografinya, aktivitasnya menelusuri biografi. Apa yang ditelusuri dari biografi itu? Yang pertama, nama jelas, nama lengkap. Nama jelasnya rawi, nama lengkapnya rawi.
Nama itu ada kalanya nama asli, ada kalanya namanya nama kunyah, ada kalanya nama lakop, ada kalanya nisbat, gelar-gelar panggilan, nama asli itu semua dikumpulkan. Nah, biasanya rawi hadis itu disebutkan jelas nasabnya siapa, nisbatnya kemana, kepada apa saja dia dinisbatkan, kemudian orang ini dipanggil apa biasanya, gelarnya apa, itu semua bisa terbaca dalam satu nama. Nanti perlu latihan untuk membaca nama. Biasanya kalau kita tatap muka langsung, saya suka ajak ke perpustakaan, buka kitabnya langsung, saya ajak membaca nama doang, tapi itu menjadi ilmu nama. Nah, dalam ilmu hadis itu ilmu asma wal kuna, itu satu ilmu sendiri. Ada cara untuk membaca hadis itu dan informasi apa aja yang bisa kita dapat dari sebuah nama. Kalau nama kita di Indonesia ini kadang nggak membawa informasi apa-apa. Nah, gitu ya. Ada orang namanya Dita Leni Rafia. Nah, yang kalau dibaca cepat itu Dita Leni Rafia. Itu kalau orang Jawa akan paham bahwa maknanya dia diikat dengan tali rafia. Nah, jadi kadang nggak memberikan informasi lebih dari itu. Nah, nggak memberikan informasi apa-apa. Ya, nggak memberikan informasi apa-apa. Tapi kalau nama-nama perawi itu biasanya penuh dengan informasi. Ini orang mana? Ini kerjaannya apa? Oh, ini bapaknya siapa? Oh, ini anaknya siapa? Kenapa dia dipanggil begitu? Itu biasanya punya informasi yang banyak sekali. Data semua itu nama itu. Nah, kemudian yang kedua, yang kita telusuri di biografi itu ya nasabnya, ya nisbatnya. Daerahnya, orang ini lahir di mana, rawi ini tinggal di mana, pernah kemana saja, ketemu dengan siapa saja di sana. Tahun berapa orang ini wafat, tahun berapa orang ini lahir, tahun berapa orang ini pindah-pindah, itu penting itu, tahun-tahun itu. Kemudian guru dan muridnya siapa saja. Nah, makanya kalau kita baca biografi para perawi itu muncul semua itu, daftar guru, daftar murid. Kemudian pendapat para ahli terkait dengan kualitas orang ini, kelayakannya dan kompetensinya dalam periwayatan hadis. Orang ini layak nggak meriwayatkan hadis? Jelas nggak orang ini? Ya. Orang ini punya kecerdasan yang mumpuni nggak untuk meriwayatkan hadis? Nah, karena untuk meriwayatkan hadis itu tidak cukup orang itu pinter, cerdas, gampang menangkap, memahami masalah, tidak cukup. Tapi di samping dia punya hafalan kuat, cerdas, gampang memahami, juga harus punya kemampuan menyampaikan yang sangat bagus. Kemampuan bicara yang bagus. Kalau dia nggak punya kemampuan bicara, nggak bisa meriwayatkan hadis dengan baik. Nah, maka disinilah perlunya kita melihat bagaimana pendapat para ahli terkait dengan kualitas orang ini dalam bidang periwayatan hadis. Apalagi atau juga bagaimana popularitas orang ini dalam bidang periwayatan hadis. Oke, itu data biografi yang harus kita kumpulkan ya. Oke, setelah terkumpul data biografi, kita juga harus mengumpulkan untuk meneliti kesahihan nisbat hadis, sanad hadis. Kita juga harus mengumpulkan apa? Daftar perbedaan dalam setiap sanad. Tadi sanad sudah kita kumpulkan, variannya ada macam-macam, sudah kita gambar skemanya. Peta periwayatan hadis. Nah, di tahap pertama tadi sudah kita gambarkan. Lalu apa yang kita lakukan? Kita melakukan perbandingan sanad secara detail, cermat, teliti untuk menemukan persamaan dan perbedaan masing-masing sanad. Oh, sanad ini sama-sama dari A'mash. Satu bilangnya an, satu bilangnya haddatsana. Ini ada perbedaan. Padahal dari orang yang sama. Oh, sanadnya ini dari Qutaibah. Satu dari guru yang namanya Abdullah, satu dari guru namanya Sufyan. Kok beda? Satu orang, tapi sanadnya dari dua orang yang berbeda gurunya. Nah, itu ada perbedaan. Nah, itu didata saja dulu. Sumbernya apa? Yang diteliti. Sanad-sanad sudah terkumpulkan tadi. Dengan juga gambar peta periwayatan yang sudah kita buat. Yang nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya insya Allah. Kemudian data berikutnya adalah pandangan para ahli ilal hadis. Ini penting, ya. Kita harus mengumpulkan pandangan para ahli ilal hadis, khususnya bagi kita sebagai pemula kayak begini. Nah, tapi bagi orang yang expert, yang sudah ahli banget, ya, para pakar yang setiap hari sudah bergelut di bidang hadis, periwayatan maupun diroyahnya, maka dia bisa menganalisis kritis secara mandiri tanpa mengumpulkan pandangan para ahli, beristihad sendiri bisa. Tapi kalau kayak kita ini jangan beristihad dulu, nggak bisa. Cukup mengumpulkan pandangan para ahli saja. Nah, kitab-kitab yang relevan dengan kitab ilal hadis, kitab-kitab syarah, kitab-kitab takhrij, ini adalah sumber utama yang harus kita persiapkan untuk itu. Oke, perangkat yang diperlukan kalau kita mau melakukan penelitian takhrij adalah satu kitab indeks hadis. Nah, kitab indeks nanti saya akan tunjukkan
di mana kita bisa mengakses kitab indeks itu. Kemudian kitab induk, indeks beda ya. Kalau indeks itu sekunder, kalau induk itu primer. Kitab induk hadis, nah ini sumber utama hadis, tadi sudah saya jelaskan, nanti akan saya tunjukkan di mana kita bisa mengakses. Kemudian kalau kita sekarang ini yang paling yang paling gampang adalah Anda menginstal Maktabah Syamilah atau aplikasi hadis lainnya yang offline di komputer. Nah, itu perangkat yang perlu kita siapkan. Ya. Kalau sudah kita punya ini, enak, nyarinya cepat. Atau boleh juga menggunakan media-media hadis online yang terpercaya, yang berbasis online, tapi harus terpercaya. Jangan sekedar ada di Google, diambil, jangan. Atau sekedar ada di web, di blogspot, diambil, tidak. Tapi harus media online, media hadis. Emang medianya media hadis, tapi online, tapi juga terpercaya. Nah, itu perangkat-perangkat yang diperlukan untuk membantu kita dalam melakukan penelitian hadis atau mengumpulkan data-data terkait dengan penelitian takhrij hadis. Nah, ini kalau Anda punya Maktabah Syamilah, ya, ini ada daftar kitab-kitab yang menjadi sumber data hadis. Nanti lihat aja di bagian pengelompokan kitab itu yang dikelompokkan menggunakan kelompok kitab yang diberi judul Mutunul Hadis. Itu adalah sumber primer. Itu adalah referensi primer hadis, buku induk hadis. Sedangkan kitab-kitab yang diberi judul kelompok hadisnya itu Kutubut Takhrij waz Zawaid atau juzuk atau yang sejenisnya. Nah, itu adalah referensi sekunder, sumber sekunder hadis kalau buka Maktabah Syamilah. Nah, selain itu menjadi sumber alternatif, referensi alternatif. Kalau nggak dapat di sumber primer, nggak dapat di sumber sekunder, dapatnya di kitab akidah, dapatnya di kitab tasawuf, di kitab Ihya Ulumuddin misalnya. Itu bukan kitab hadis, tapi kitab tasawuf. Tapi ada hadis di sana. Nah, yang nggak ditemukan di sumber primer maupun sumber sekunder. Nggak apa-apa, itu alternatif bisa dijadikan sebagai sumber data penelitian. Tapi kalau sudah ada di Ihya, kita temukan juga di Sahih Bukhari atau di Sunan Abi Dawud atau di Sunan Tirmidzi, ya jangan pakai Ihya-nya, pakailah sumber primernya, gitu ya. Nah, ini daftar kitab apa atau sumber data hadis yang sangat membantu kita dalam penelitian takhrij hadis nanti. Nanti prakteknya, insya Allah akan ada sesi tersendiri. Nah, baik, itu kira-kira yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini, ya. Nanti masih ada lanjutan dari sesi ini karena sebagai ilmu pengantar tentu ini butuh banyak penjelasan sekaligus butuh praktek. Nanti insya Allah akan kita praktekkan dan kita akan lihat contohnya, dan selanjutnya masing-masing dari Anda nanti insya Allah saya akan ajak untuk praktek meneliti takhrij hadis ini.